Halo Sobat Sabarian, perkenalkan nama saya Mary Christina Wole dan biasa dipanggil Itin atau Christine. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran video PPKN yang dimana materi yang diambil pada presentasi atau pembelajaran kali ini berkaitan dengan membandingkan atau perbandingan masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga masa reformasi. Saya berasal dari kelas 12 MIA 3. Perbandingan masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga masa reformasi. Kita pada poin berikutnya itu kita membahas di sini adalah ikhtisar pembelajaran. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan terhadap setiap masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi. Yang kedua, kita akan belajar mengenai kelebihan-kelebihan terhadap setiap masa Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Dan yang terakhir, kita akan membahas kritikan-kritikan terhadap setiap masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi. Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966. Pada masa ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Periode ini ditandai dengan berbagai peristiwa penting, termaksud perjuangan merebut kembali kemerdekaan dari penjajahan Belanda, pembentukan Konstitusi Republik Indonesia, serta upaya membangun negara yang merdeka dan juga berdaulat. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai kelebihan-kelebihan pada masa Orde Lama. Yang pertama itu ada nasionalisme dan anti-imperialisme. Pemerintahan Soekarno menekankan nasionalisme yang kuat dan perlawanan terhadap imperialisme, terutama terhadap kolonialisme Belanda. Yang kedua, politik luar negeri aktif Indonesia. Aktif dalam diplomasi internasional, terutama dalam gerakan non-blok yang dipelopori bersama oleh negara-negara seperti India, Yugoslavia, dan Mesir. Yang ketiga, ekonomi terpimpin, dikenal dengan istilah ekonomi terpimpin atau guided economy. Kebijakan ekonomi ini menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional melalui penguasaan oleh negara terhadap sektor-sektor kunci ekonomi. Dan yang keempat, politik kesejahteraan sosial. Pemerintahan Orde Lama juga mengusung kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat seperti pendirian berbagai lembaga kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur. Yang berikutnya kita ke bagian kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam masa Orde Lama. Kebijakan-kebijakan Orde Lama ada beberapa yang ditetapkan. Yang pertama, perjuangan merebut kemerdekaan pada masa Orde Lama. Indonesia berhasil meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda setelah perjuangan yang panjang dan gigih yang mencerminkan semangat nasionalisme yang kuat di antara rakyat Indonesia. Yang berikutnya, diplomasi internasional yang aktif. Pemerintahan Orde Lama aktif dalam diplomasi internasional, terutama melalui partisipasi dalam gerakan non-blok yang memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dan memungkinkan negara ini memainkan peran penting dalam isu-isu global. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Meskipun terjadi beberapa tantangan ekonomi, pemerintahan Orde Lama berhasil membangun infrastruktur dasar seperti jaringan jalan dan jembatan, serta memajukan beberapa sektor ekonomi seperti pertambangan dan perkebunan. Yang berikutnya, kebijakan nasionalisme. Dalam upaya meningkatkan kontrol negara terhadap sumber daya alam dan industri, pemerintah Orde Lama melakukan nasionalisme beberapa sektor kunci, termaksud pertambangan dan juga perkebunan. Yang berikutnya, pengembangan kepribadian nasional. Pemerintahan Soekarno juga aktif dalam mempromosikan
pembentukan kepribadian nasional Indonesia melalui pendidikan dan budaya. Yang berikutnya, sentralisasi kekuasaan. Pemerintahan Orde Lama cenderung menganut sistem sentralisasi kekuasaan di tingkat nasional dengan pemerintahan yang kuat di tangan presiden. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai kritikan terhadap masa Orde Lama. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Pemerintahan Orde Lama cenderung menerapkan sistem sentralisasi kekuasaan di tingkat nasional yang menyebabkan kurangnya keterlibatan dan representasi daerah dalam proses pengambilan keputusan, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat. Yang berikutnya, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Terdapat catatan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penangkapan dan penahanan politik, pembungkaman kebebasan berpendapat, serta kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap pendukung oposisi politik. Yang berikutnya ada korupsi dan nepotisme. Meskipun pemerintahan Orde Lama memiliki visi untuk membangun negara adil dan sejahtera, namun terdapat tuduhan korupsi dan nepotisme yang melibatkan pejabat pemerintah dan elit politik yang menghambat upaya pembangunan dan distribusi kekayaan yang merata. Yang berikutnya, krisis ekonomi. Meskipun beberapa sektor ekonomi berkembang, pemerintahan Orde Lama juga menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi terpimpin yang kurang efisien, serta kurangnya perhatian terhadap pengembangan sektor-sektor yang berbasis pada inovasi dan kreativitas. Yang berikutnya, ketegangan politik. Masa pemerintahan Orde Lama ditandai oleh ketegangan politik antara berbagai faksi dan kelompok politik yang memunculkan ketidakstabilan politik dan potensi konflik dalam negeri. Jadi yang berikutnya kita akan membahas mengenai masa Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Periode ini ditandai dengan stabilitas politik relatif dan perlu penumbuhan ekonomi yang signifikan. Tetapi juga oleh otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan ketidaksetaraan ekonomi yang besar. Yang berikutnya, kebijakan-kebijakan. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Pemerintahan Orde Baru menekankan penggunaan Pancasila sebagai dasar ideologi negara untuk menyatukan berbagai etnis dan agama di Indonesia. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur, investasi asing, dan pengembangan sektor industri. Yang ketiga, dekonsentrasi dan desentralisasi. Pemerintahan melakukan upaya dekonsentralisasi dan desentralisasi kekuasaan untuk memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintahan daerah dalam mengelola urusan lokal. Berikutnya kita akan membahas mengenai kelebihan-kelebihan pada masa Orde Baru. Yang pertama, ada stabilitas politik. Masa pemerintahan Orde Baru ditandai oleh stabilitas politik relatif dengan pengendalian yang kuat dari pemerintahan terhadap situasi politik dan keamanan dalam negeri. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Era Orde Baru menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini didukung oleh kebijakan pembangunan ekonomi yang fokus pada industrialisasi dan investasi asing. Yang berikutnya, pembangunan infrastruktur. Pemerintah Orde Baru mengalokasikan sumber daya signifikan untuk bangunan infrastruktur seperti jaringan jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan
yang membantu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang berikutnya, pengendalian konflik sosial. Melalui kebijakan transmigrasi dan pengelolaan konflik antar etnis, pemerintah Orde Baru berhasil mengendalikan beberapa konflik sosial yang potensial memicu ketidakstabilan di beberapa daerah. Pada bagian ketiga atau poin ketiga, kita akan membahas mengenai kritikan-kritikan yang diberikan terhadap masa pemerintahan Orde Baru. Kritikan pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat catatan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan, termasuk penangkapan dan penahanan politik, penghilaan paksa, penyiksaan, dan eksekusi tanpa proses hukum yang adil. Yang kedua, korupsi dan nepotisme. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan tingkat korupsi dan nepotisme yang tinggi, di mana pejabat pemerintah dan elit politik seringkali memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Jadi kita masuk pada masa yang ketiga, yaitu adalah masa reformasi. Baik, masa reformasi Indonesia dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Periode ini ditandai oleh perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan serta transisi menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif. Beberapa poin penting dalam masa reformasi di Indonesia antara lain: yang pertama, reformasi politik. Masa reformasi ditandai dengan terbentuknya demokrasi multipartai, kebebasan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi yang lebih besar, serta pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang kedua, reformasi hukum. Dilakukan reformasi hukum untuk memperbaiki sistem peradilan dan menegakkan supremasi hukum, termasuk upaya untuk memerangi korupsi, melindungi hak asasi manusia atau HAM, dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Dan yang ketiga, reformasi ekonomi. Dilakukan reformasi ekonomi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, serta memperkuat sektor swasta dan mengurangi ketergantungan pada sektor publik. Poin yang berikutnya kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada masa reformasi. Yang pertama, demonstrisasi, yaitu mendorong partisipasi politik yang lebih luas dengan memperkenalkan sistem multipartai, pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, serta kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi yang lebih besar. Yang kedua, pembaruan hukum, yaitu melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan independensi sistem peradilan, menegakkan supremasi hukum, dan memperbaiki kebijakan hukum yang lebih progresif, termasuk legislasi terkait hak asasi manusia atau HAM dan anti korupsi. Yang berikutnya, transparansi dan akuntabilitas, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dengan memperkuat mekanisme pengawasan publik, memperkenalkan undang-undang kebebasan informasi, serta memperkuat lembaga-lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Ombudsman. Poin yang berikutnya kita akan membahas mengenai kelebihan-kelebihan pada masa reformasi. Yang pertama, adanya penegakan hukum. Reformasi juga berupaya meningkatkan penegakan hukum dan memperbaiki sistem peradilan untuk lebih transparan dan akuntabel. Yang kedua, keterbukaan politik. Lebih banyaknya partai politik, proses pemilihan umum atau pemilu yang lebih terbuka, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Yang ketiga, pengurangan kekuasaan otoriter. Reformasi mengurangi kekuasaan otoriter dan mengimbangi kekuasaan politik yang lebih adil di antara lembaga-lembaga negara. Yang berikutnya, demokratisasi.
Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia menuju demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Yang berikutnya, kebebasan berpendapat. Adanya peningkatan kebebasan berpendapat dan ekspresi di masyarakat, termasuk media massa dan aktivis asasi manusia atau HAM. Yang berikutnya adalah kritikan-kritikan terhadap masa reformasi. Yang pertama, ketidakstabilan politik dan kehidupan berdemokrasi. Meskipun terdapat perkembangan demokrasi yang signifikan, namun masih terdapat tantangan dalam memperkuat stabilitas politik dan kehidupan berdemokrasi, termasuk polarisasi politik yang tinggi, ketidakstabilan pemerintahan, serta penggunaan politik identitas dan uang dalam proses politik. Yang kedua, ketergantungan pada sumber daya alam. Modal pembangunan ekonomi yang masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam atau SDA menghadirkan risiko terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekonomi di masa mendatang. Yang ketiga, kritik-kritik ini mencerminkan tantangan permasalahan yang masih dihadapi dalam proses reformasi di Indonesia, serta pentingnya terus melakukan perbaikan sistem untuk mencapai tujuan-tujuan reformasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang berikutnya, korupsi dan kepatuhan hukum yang rendah. Meskipun dilakukan upaya memerangi korupsi, namun korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, dengan beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan dan bisnis. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi seringkali dinilai tidak konsisten dan tidak efektif. Baik, itu saja pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Maaf bila mana ada kesalahan kata atau kesalahan teknis serta penyampaian kata-kata yang tidak sesuai. Sekian dari saya, terima kasih.